Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dari kelompok 10. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal syariah. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal syariah sangat penting dilaksanakan di Indonesia. Sebagai negara yang penduduknya mayoritas muslim, keberadaan pasar modal syariah ini merupakan alternatif investasi yang penting di samping investasi di pasar modal konvensional. Pasar modal syariah dapat didefinisikan sebagai kegiatan di dalam pasar modal sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah bukanlah sistem yang terpisah dari pasar modal secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pasar modal syariah secara umum sama dengan kegiatan-kegiatan yang berjalan di pasar modal konvensional. Perbedaan mendasar antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional terletak pada prinsip yang digunakan, di mana pasar modal syariah hanya membolehkan kegiatan, transaksi, dan semua aktivitas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah juga merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian, prinsip pasar modal syariah. Saat ini, pasar modal adalah salah satu bentuk tonggak penting dalam perekonomian dunia. Pasar modal menjadi tempat yang bergantung banyak perusahaan dan industri untuk memperkuat posisi keuangannya. Bisa dikatakan bahwa pasar modal saat ini sudah menjadi sistem syaraf finansial perekonomian dunia. Ribuan transaksi yang berlangsung di pasar modal setiap harinya dengan jumlah yang mencapai triliunan rupiah menjadi detak jantung yang menjaga eksistensi perekonomian modern. Namun pasar modal yang ada saat ini bukan tanpa kelemahan. Salah satunya adalah tindakan spekulasi yang dilakukan oleh sebagian besar pelaku di pasar modal, khususnya di pasar sekunder. Fungsi pasar modal yang pada awalnya sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor dan emiten menjadi rusak karena adanya para spekulan ini. Para spekulan melakukan transaksi di dalam pasar modal dengan cara membaca perubahan pasar, melakukan berbagai analisis dan perhitungan, lalu mengambil tindakan spekulasi dengan melakukan pembelian atau penjualan saham. Aktivitas para spekulan ini memang membuat pasar modal tetap aktif dan hidup, namun tidak selamanya hal itu mendatangkan keuntungan, lebih-lebih ketika terjadi depresi yang luar biasa di pasar modal. Kemudian karakteristik pasar modal syariah. Pasar modal yang ideal adalah pasar modal yang efisien dan memenuhi unsur etis dan fair. Syarat-syarat karakteristik pasar modal yang diperlukan dalam membentuk pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Kemudian yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan atau akaun keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan pada komite manajemen bursa efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian yang keempat, komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Kemudian yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Kemudian yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, komite manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Kemudian yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Kemudian yang kesembilan, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dan dengan harga HST. Adapun syarat-syarat kaidah syariah untuk pasar perdana bagi efek syariah diantaranya yaitu semua akad harus berbasis pada transaksi yang real dengan penyerahan atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Kemudian tidak boleh menerbitkan efek hutang untuk membayar kembali hutang. Kemudian dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan
Fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Sedangkan adapun kaidah syariah bagi efek syariah setelah diperjualbelikan di pasar sekunder, yaitu yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi real atau dengan penyerahan atas produk atau jasa yang halal. Kemudian yang kedua, tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. Yang keempat, tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek, misalnya kupon dan dividen, walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. Yang kelima, tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. Dan yang keenam dan terakhir yaitu transaksi tidak menyesatkan seperti penawaran palsu dan cornering. Kemudian yang itu landasan hukum pasar modal syariah. Dalam ajaran syariah atau Islam, kegiatan investasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah, yaitu kegiatan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kemudian salah satu aktivitas bermuamalah adalah melakukan investasi. Investasi sangat dianjurkan dalam rangka membangkang karunia Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak memperbolehkan harta kekayaan ditumpuk dan ditimbun, karena hal-hal demikian adalah menyia-nyiakan ciptaan Allah. Dari fungsi sebenarnya, harta dan ekonomi akan membahayakan karena hanya akan terjadi pemusatan kekayaan pada golongan tertentu. Landasan lainnya yang mendorong setiap muslim melakukan investasi yaitu perintah zakat yang akan dikenakan terhadap semua bentuk aset yang kurang atau tidak produktif atau tidak ideal aset. Kemudian kondisi demikian akan menyebabkan terkikisnya kekayaan tersebut. Kemudian ada instrumen pasar modal syariah. Beberapa instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar modal syariah. Yang pertama yaitu saham syariah. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti penyertaan modal kepada perusahaan, sehingga orang yang memiliki bukti tersebut berhak mendapatkan bagian hasil dari perusahaan tersebut. Konsep pernyataan modal dengan hak bagi hasil usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di dalam Islam, konsep bagi hasil seperti ini dikenal dengan istilah musyarakah atau mudarabah. Saham sebagai bentuk penyertaan adalah efek yang tidak dilarang oleh syariah Islam. Tetapi tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten atau perusahaan publik dapat dikatakan sebagai saham syariah. Saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila diterbitkan oleh emiten yang memenuhi ketentuan seperti perusahaan secara jelas menyatakan di dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian perusahaan tidak menyatakan jelas di dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak melakukan praktik yang dilarang seperti judi, masyir dan riba, memproduksi barang haram atau berbahaya. Kemudian rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan ekuitas tidak lebih dari 82%, dan yaitu rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. Yang kedua yaitu sukuk. Sukuk adalah bentuk jamak dari sak yang dalam bahasa Arab mempunyai arti sertifikat atau bukti kepemilikan. Kemudian menurut Bapepam LK, sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan ataupun tidak terbagi atas aset berwujud. Kemudian nilai manfaat atas aset berwujud yang baik yang sudah ada maupun akan ada. Kemudian jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Kemudian aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk juga merupakan istilah baru yang dikenalkan untuk menggantikan obligasi syariah. Sukuk berbeda dengan obligasi. Sukuk bukanlah surat utang sebagaimana halnya di obligasi, melainkan sertifikat atau bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Oleh sebab itu, setiap sukuk yang diterbitkan harus berdasarkan pada suatu aset
atau underlying asset. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana syariah. Sebagaimana halnya saham, konsep reksadana syariah pada dasarnya sama dengan reksadana konvensional. Reksadana syariah adalah salah satu wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi dengan cara menginvestasikan dana kekelolaan ke dalam efek syariah baik berupa saham, sukuk, dan instrumen investasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping instrumen investasi portofolio harus sesuai dengan prinsip syariah, terdapat hal lain yang membedakan reksadana syariah dari reksadana konvensional, yaitu adanya proses cleaning atau penyaringan dan cleansing atau pembersihan yang mekanismenya pembersihan kekayaan non halal. Reksadana syariah dapat menjadi salah satu alternatif investasi bagi investor, terutama investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu atau kecakapan dalam menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang untuk sebagai sarana bagi pemilik modal yang ingin melakukan investasi, tetapi tidak memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Kemudian efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Efek beragun aset syariah adalah salah satu jenis efek syariah berpendapatan tetap dalam bentuk sekuritasi aset yang portofolionya terdiri dari aset pembiayaan berupa piutang pembiayaan atau aset keuangan lainnya yang akad dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, semua karakteristik efek syariah berpendapatan tetap menempel pada EBA syariah. Akad yang digunakan antara pihak pemilik modal dan penerbit EBA syariah adalah wakalah bil ujrah, pemilik modal sebagai pihak mewakil. Kemudian ada dana investasi real estate syariah. Dana ini adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang dimaksud dengan real estate adalah tanah secara fisik dan bangunan yang berdiri di atasnya. Diri syariah merupakan efek yang diterbitkan oleh perusahaan real estate dan tercatat di dalam Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada risiko pasar modal syariah. Risiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko yang mungkin dapat dihadapi oleh investor yang pertama yaitu risiko daya beli. Risiko daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Investor mencari atau memilih jenis investasi yang memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Di samping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau capital gain dalam waktu yang tidak lama. Kemudian ada risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten membayar imbalan atau bunga dalam konvensional atau dividen. Kemudian ada risiko tingkat bunga. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga-harga di pasar modal. Oleh karena itu, investor di pasar modal syariah harus memposisikan dirinya sebagai rekan bagi perusahaan yang siap berbagi laba dan rugi. Kemudian ada risiko pasar. Apabila pasar bergairah, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Dan yang terakhir yaitu risiko likuiditas. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian berarti. Baiklah, itu presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.